puji nama-Mu. Iya, terima kasih kesaksian pujian dari vokal grup Pelekat PT. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menemukan bagian bacaan Alkitab kita dari Keluaran 21 ayat 1 sampai yang ke-6. Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-6. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita tundukkan hati, kepala, dan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas perkenanan Tuhan bagi kami, sehingga saat ini kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biar Roh Allah bekerja di dalam hati pikiran kami, membimbing kami, sehingga kami menjadi manusia, menjadi pribadi, menjadi hamba yang benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tidak hanya kami yang memiliki nilai, bahkan sesama kami manusia juga memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Keluaran 21 ayat 1 sampai yang ke-6, yang menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kita masih daring dalam jaringan, tetapi tentunya bahwa proses ibadah kita yang seperti ini tidak menghambat kita, tidak membatasi kita untuk terus mengalami Tuhan, tidak menghambat kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, tidak menghambat kita untuk terus mengalami sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Nah, di minggu ke-12 sesudah Pentakosta ini, renungan kita berjudul karya Allah bagi mereka yang lemah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita Keluaran 21 ayat 1 sampai yang ke-6 yang menjadi perenungan firman Tuhan di pagi ini. Kalau kita melihat membaca tadi, kita menemukan sebuah gambaran bagaimana peraturan-peraturan yang diberikan oleh Allah melalui Musa kepada bangsa Israel. Peraturan tentang apa? Budak. Budak itu dianggap lemah. Budak itu adalah orang yang berbeda status sosialnya dengan manusia umumnya. Nah, kalau kita melihat kitab Keluaran, maka kitab Keluaran ini ya adalah proses perjalanan orang Israel dari perbudakan ya di Mesir, dibebaskan dan berjalan menuju ke tanah Kanaan dalam pimpinan Musa oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka yang keluar ini dulu budak, mentalnya budak, cara berpikirnya seperti budak karena ada orang Mesir yang menindas mereka. Lalu kemudian
di Gunung Sinai, Gunung Horeb atau Gunung Horeb, Tuhan memberikan mereka peraturan-peraturan ya untuk menata mereka supaya mental budak mereka, cara hidup mereka ya, bagaimana mereka melakukan hal-hal hubungan dengan sesama dalam berperilaku, Tuhan atur di sana. Makanya ada 10 hukum Taurat, dan memang nanti penjabarannya dia menjadi 360 lebih ya hukum-hukum Taurat. Nah, bacaan kita ini Keluaran 21 ayatnya yang 1 sampai ke 6 mau menggambarkan sebuah peraturan sipil bagaimana mereka hidup dengan sesama manusia dengan peraturan-peraturan yang meletakkan keadilan, yang meletakkan sebuah proses yang baik. Bukan Tuhan menyetujui perbudakan, Bapak Ibu. Tuhan juga sebenarnya tidak menyetujui perbudakan, sehingga dia mau mengatur segala sesuatu ya dengan baik. Perbudakan di zaman itu dilegalkan. Semua bangsa juga menerapkan sistem perbudakan, dan juga termasuk orang Israel. Dan nanti ketika mereka sudah memiliki budak ya. Nah, bacaan ini adalah peraturan mengenai budak Ibrani, bukan budak-budak dari bangsa lain, tapi budak Ibrani. Kalau mereka orang Ibrani punya budak Ibrani, peraturannya seperti ini. Nah, diberikanlah catatan-catatan supaya mereka tidak melampaui batas-batas, sehingga mereka berdosa di hadapan Tuhan dan juga sesama. Nah, bagaimana Tuhan memberikan dasar-dasar peraturan-peraturan ya hukum sipil terhadap mereka ya yang memiliki budak. Nah, pertanyaannya pertama, bagaimana bisa orang Ibrani menjadi budak atas orang Ibrani? Yang pertama, orang Ibrani bisa menjadi budak ketika mereka berkehendak sendiri untuk memang mau menjadi budak. Biasa sebabnya itu karena ekonomi. Mereka punya ekonomi terganggu. Lalu kemudian ada masalah-masalah dalam keluarga, sehingga mereka menyerahkan diri untuk menjadi budak. Ya, boleh. Tetapi catatannya Bapak Ibu, bahwa ketika mereka sudah menjadi budak, ya, tidak semena-mena tuannya memperlakukan mereka. Tuhan mengizinkan mereka menjadi budak selama 6 tahun. 6 tahun masa mereka bekerja, dan tahun ke-7 yaitu tahun Sabat mereka harus dibebaskan. Ketika mereka dibebaskan, kondisi mereka sama seperti sebelum mereka menjadi budak. Itu peraturan yang diberikan, sebuah keadilan ya untuk budak dan juga tuannya, dan tidak bisa dituntut apa-apa lagi. Di tahun ke-7 dia harus bebas. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bahwa ketika budak itu datang menyerahkan diri sebagai budak ya, dia datang sendiri. Lalu kemudian tuannya memberikan dia istri atau dia menikah di situ. Di tahun ke-7 dia bebas ya. Dia dan istrinya bebas. Tapi kalau dia punya anak, anaknya tidak bisa dibebaskan. Anaknya akan tetap berada pada tuannya. Tetapi juga ketika budak itu ternyata ya tidak mau dibebaskan. Boleh, asal itu keputusannya dia. Maka tuan itu yang memiliki budak itu harus membawa dia kepada Tuhan. Ya, kalau bicara kepada Tuhan, ya, ini mengacu pada konsep Elohim dan menuju kepada hakim-hakim. Jadi hakimlah yang menetapkan mereka di hadapan Tuhan sebagai wakil Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Dan budak itu diperlakukan seperti apa? Telinganya ditusuk. Ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa mereka akan mengabdi kepada tuannya dan tidak mau dibebaskan. Mengabdi kepada tuannya selama-lamanya bersama istri dan juga anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, ini proses yang terjadi, peraturan-peraturan ya, bahwa Tuhan mengizinkan ada perbudakan ya, tetapi ada keadilan ya, ada penerapan sistem yang baik, tidak melakukan kekerasan, memberikan kebebasan, keputusan, semua ada pada baik tuan dan juga kepada sang budak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat 21, pasal 21 juga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-36, kita menemukan ini peraturan-peraturan tentang sesama manusia juga. Bagaimana peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia, peraturan tentang budak laki-laki dan perempuan. Kita melihat semua dalam proses yang baik. Tuhan mengatur supaya tidak ada terjadi ketimpangan ya. Dan ini mengatakan bahwa Tuhan peduli terhadap mereka. Tuhan peduli terhadap mereka yang dianggap strata sosialnya itu berbeda, dan Tuhan mau meletakkan semua dalam koridor keadilan dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya coba aja menangkap bacaan firman Tuhan ini dalam catatan kita saat ini. Kalau kita melihat catatan kita saat ini, perbudakan sudah tidak ada ya di Amerika.
tanggal 1 Januari 1863, Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16, sudah membebaskan, ya, berjuang untuk menghancurkan, menghapuskan perbudakan dari Amerika. Bagaimana orang-orang kulit hitam mempunyai kehidupan yang baik, ya. Bagaimana dia melihat manusia itu punya letak porsi yang sama di hadapan Tuhan. Ada hak asasi manusia di situ. Lalu kemudian mungkin Bapak Ibu pernah nonton, yang lahir tahun 80-an, 90-an, pernah menonton film Little Missy. Bagaimana seorang perempuan dari anak Tuan Baron, pemilik lahan, pemilik perkebunan yang besar, memiliki banyak sekali budak. Dia memperjuangkan juga keadilan penghapusan perbudakan. Meskipun film ini fiksi, tapi ada nilai moralnya, ada nilai-nilai yang baik yang kita bisa tangkap. Bagaimana proses itu, ya, dia menghargai sesama, harkat martabat, keadilan, dan tidak ada kekerasan. Bahwa strata manusia itu dibuat menjadi sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman orang Israel dalam perbudakan, ya, Tuhan mengatur juga supaya mengalami keadilan, tidak membedakan strata sosial manusia, tidak melihat orang yang lemah itu lalu kita tekan, kita tindas, tidak, ya. Dan juga tadi Abraham Lincoln pada Presiden ke-16 juga berjuang untuk menghapus perbudakan di Amerika, dan film Little Missy tadi menjadi catatan-catatan yang baik untuk kita renungkan saat ini. Apa nilai-nilai yang kita bisa ambil? Kita belajar untuk memperhatikan, baik kita hidup di tengah masyarakat dengan status sosial yang berbeda. Kita juga hidup di gereja dengan status sosial yang berbeda. Di gereja kita melihat ada orang yang mampu, ada orang yang juga terbatas. Di masyarakat kita melihat ada orang-orang yang lemah membutuhkan dukungan bagi kita. Kalau Bapak Ibu di jalan mungkin banyak orang-orang yang datang meminta sesuatu dari kita. Bayangkan Bapak Ibu, ya, ketika kita memberikan mereka sesuatu, mereka sangat bersyukur sekali, ya, bahkan doanya tidak putus-putus itu, ya. Nah, bagaimana kita melihat status sosial masyarakat? Mungkin kita tidak seperti mereka, kita lebih tinggi dari mereka. Nah, orang yang lebih tinggi status sosialnya, bagaimana melihat mereka yang dianggap lebih rendah status sosialnya? Bagaimana kita yang makan 4 kali sehari, mereka yang makan 1 kali sehari? Bagaimana cara kita memandang mereka yang menggunakan baju biasa saja, robek-robek, tapi kita dengan baju kemewahan kita? Bagaimana pandangan kita terhadap mereka? Bukankah Yesus berbicara, ya, kepada kita semua? Kalau ada yang datang meminta baju, berikan dia baju. Orang yang haus, yang lapar, berikan mereka makan dan minum, ya. Bagaimana respon kita terhadap mereka? Kita bukan merendahkan mereka, kan? Kita tidak boleh merendahkan mereka. Justru kita mau coba atur dengan keadilan. Bagaimana kita melihat sesama kita itu dengan citra Allah. Yesus sudah datang dan merubah segala sesuatu. Bahwa manusia, ya, manusia sesama itu punya nilai yang sama di hadapan Tuhan. Ingat, sejak semula Tuhan menciptakan manusia, diciptakan serupa segambar dengan Allah. Bahwa di dalam diri manusia ada gambaran Allah. Di dalam diri manusia ada sifat-sifat dan karakter Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa manusia, saya dan saudara, saya dan orang yang mungkin terbatas, itu sama di hadapan Allah. Justru yang harus kita kembangkan, bagaimana sifat dan karakter Allah itu yang Tuhan letakkan dalam diri kita, yang penuh kasih, yang menghargai orang, melihat orang, menilai orang dengan keadilan, dengan kebenaran, sesuai firman Tuhan, sesuai dengan hukum kasih. Itu yang mau Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Kira-kira kita bisa tidak? Pasti bisa. Apalagi Anda yang sudah bergumul, mengalami kehidupan bersama. Ketika Anda mungkin dulu, sekarang Anda menjadi orang yang mampu. Anda punya mobil banyak, punya rumah banyak, ya. Dulu kita tidak punya apa-apa, tetapi saat ini kita punya sesuatu yang lebih. Tolong lihatlah ke belakang. Lihatlah masa-masa kita ketika kita mencari sesuap nasi. Lihatlah masa-masa kita ketika kita susah. Lihatlah masa-masa ketika kita bergumul. Lalu kita refleksikan melihat orang lain yang penuh kekurangan. Mungkin dia tidak mengulurkan tangannya begini, tetapi bagaimana kita merespon mereka dengan tergerak hati kita. Jangan tunggu Tuhan menggerakkan, belajarlah menggerakkan hati kita. Karena kita sudah tahu firman Tuhan. Jangan nanti tunggu Tuhan bergerakkan hati kita. Tunggu Tuhan gerakkan hati saya, baru saya bisa bantu orang. Enggak, tapi Anda sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, bahwa bagaimana kita bersikap terhadap sesama kita, bagaimana kita harus menolong orang sesama. Anda harus sudah tergerak oleh firman Tuhan. Karena itu sudah Tuhan sampaikan.
Jangan tunggu saat momen, oh ya Tuhan gerakkan baru saya bantu. No, justru Tuhan sudah menggerakkan Anda ketika Anda sudah mendengar firman Tuhan. Tinggal Anda mau diaktifkan enggak untuk memberikan menjadi berkat bagi sesama kita. Memperlakukan orang lain dengan adil, memperlakukan orang lain dengan benar. Jangan kita melihat orang yang status sosialnya berbeda lalu kita memandang sebelah mata dengan mereka. Hati-hati, ya. Jangan sampai dunia ini, orang bilang dunia ini dia berputar seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Kalau dulu Anda di bawah, sekarang Anda di atas, jangan Anda sombong dan angkuh. Dan ketika kita berbuat untuk orang lain, cepat lupakan. Ketika kita berbuat untuk orang lain, biar orang itu menjadi berkat. Jangan, sekali lagi saya bilang, ya, jangan kita embel-embel bagaimana supaya mereka nanti harus berbuat seperti apa yang saya mau. Salah. Tapi berdoa supaya Tuhan memberkati dia. Dan bersyukurlah Anda karena dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bersyukurlah kita melihat manusia lain sebagai citra Allah. Bersyukurlah kita melihat manusia lain. Ada gambaran Allah, ada kasih Allah. Kita melihat Yesus di dalam diri sesama kita. Maka kita bisa membantu orang, kita melakukan itu. Firman Tuhan bilang apa? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukan seperti untuk Tuhan. Bukan untuk seperti pendeta Jeffrey. Oh, saya lakukan untuk pendeta Jeffrey. Ya, atau saya lakukan untuk si A, si B, si jemaat ini. Dia harus ingat apa yang saya lakukan. Salah. Berkat Anda hangus di situ, terbakar. Kenapa? Karena Anda mengingat apa yang Anda mau supaya orang itu lakukan terhadap kita. Salah. Lakukanlah ketika Anda mau berbuat kepada jemaat, karena Anda mau berbuat untuk hamba-hamba Tuhan. Berbuatlah, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kolose mengatakan itu. Ya. Dan ketika kita lakukan apa yang kita katakan, kita pikirkan, kita lakukan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu Kolose, hidup baru, Kolose pasal 3. Nanti Bapak Ibu buka di rumah, lihat. Ya, bagaimana yang kita lakukan, baik perkataan, perbuatan, kita lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Ini bentuk bagaimana kita menghargai sesama manusia dengan citra yang baik, dengan cara hidup yang baik. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harapan saya kita semakin menunjukkan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Manusia baru kita yang menghargai citra Allah di dalam diri sesama kita. Kita tidak lagi pada zaman perbudakan. Kita tidak lagi zaman untuk menjadi tuan atas orang-orang sesama kita. Justru kita harus duduk bersama di hadapan Tuhan. Kemarin kita ya, PHMJ, GPB Jemaat Benar Surabaya dan karyawan melaksanakan kegiatan bersama. Luar biasa saya perhatikan, ya, sederhana tetapi damai sejahtera sukacita yang saya rasakan dan harapan yang lain juga merasakan. Di situ tidak ada jenjang antara PHMJ dan juga karyawan. Semua kita bersama di situ. Ya, bahkan di permainan yang dibuat oleh Vikaris ada 3 poin yang saya tangkap, ya. Bagaimana itu bekerja sama dengan sesama manusia. Bagaimana membangun hubungan spiritualitas kita dengan Tuhan. Dan bagaimana melihat nilai baik dalam diri sesama. Bisa nggak kita lakukan itu? Ya, melihat nilai baik dalam diri sesama. Ya, supaya kita jangan melihat nilai buruk terus. Nilai baik dalam diri sesama. Itu yang mendamaikan hati kita. Ya, membangun spiritualitas dan membangun kerjasama. Kerjasama dengan sesama. Bukan dengan seseorang, dengan sesama. Kalau seseorang, Anda hanya bekerja sama dengan 1, 2, 3 orang. Tapi kalau Anda bekerja sama dengan sesama manusia, Anda siapapun sebagai pelayan, diakan, penatua, pengurus kenampalkat, komisi-komisi, ya, PHMJ, BPPJ dan juga karyawan, kita bisa bekerja sama dengan sesama kita manusia. Tidak hanya di gereja, di masyarakat. Ya, kita tidak pilih-pilih orang bisa kita kerja sama apa enggak. Bukan, tapi kita bisa bekerja sama dengan semua. Karena di situ Tuhan hadir. Bagaimana kita bisa dipanggil untuk diutus menciptakan bagaimana melihat nilai keadilan dan citra Allah dalam diri sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.